Selamat datang di presentasi saya tentang System Thinking, sebuah perkenalan. Hari ini saya akan membawakan materi System Thinking yang secara keseluruhan terdiri dari 6 bagian. Yang pertama adalah yang hari ini dengan judul apa yang dimaksud dengan System Thinking. Yang kedua adalah The Fifth Discipline Peter Senge. Yang ketiga adalah mengenai Team Learning. Yang keempat adalah sejenis rangkuman secara keseluruhan System Thinking. Yang kelima adalah tool atau alat yang digunakan utamanya di The Fifth Discipline. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Oke, mari kita mulai hari ini dengan apa yang dimaksud dengan System Thinking. Jadi, System Thinking adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dan memahami fenomena kompleks yang muncul dari berbagai bidang dan disiplin ilmu dari waktu ke waktu. Tidak ada pengembang atau pencetus tunggal mengenai System Thinking atau bahasa Indonesianya ini saya terjemahkan sebagai pemikiran sistem ya, entah benar apa enggak, kita lihat. Namun ada beberapa tokoh berpengaruh telah berkontribusi dalam pengembangan dan mempopulerkan pemikiran sistem sebagai sebuah konsep. Dan tokoh-tokoh itu adalah salah satunya Ludwig von Bertalanffy. Dia dianggap sebagai salah satu pelopor teori sistem umum yang merupakan fondasi untuk pemikiran sistem. Karyanya pada tahun 1940-an dan 1950-an menekankan keterkaitan dan keterhubungan berbagai komponen yang berbeda dalam suatu sistem. Ya, ini adalah orangnya. Yang kedua, J. Forrester, seorang insinyur dan ilmuwan komputer Amerika. Dia mengembangkan dinamika sistem pada tahun 1950-an, sebuah metodologi untuk memodelkan dan memahami sistem yang kompleks dari waktu ke waktu. Ini jadi kita bicara sistem yang kompleks itu adalah kompleks sistem ya. Dan karyanya berfokus pada analisis loop, umpan balik, dan perilaku sistem dinamis. Ini orangnya. Jadi dari dua orang ini sebenarnya ya ide tentang pemikiran sistem itu udah cukup lama ya, dari 1940-an dan 1950-an ya. 70-80 tahun yang lalu itu sudah mulai diletakkan dasar-dasarnya. Yang ketiga, Peter Senge, seorang ahli teori organisasi Amerika. Senge mempopulerkan pemikiran sistem dalam dunia bisnis melalui bukunya The Fifth Discipline, Seni dan Praktek Organisasi Pembelajaran, The Art and the Practice of the Learning Organization, kalau nggak salah aslinya ya, yang diterbitkan pada tahun 1990. Dia menekankan pentingnya memahami sistem dan saling ketergantungannya untuk mendorong pembelajaran dan kemampuan beradaptasi organisasi. Jadi kalau dua yang di atas itu kan baru keterkaitan dan keterhubungan. Kemudian J. Forrester bicara tentang loop umpan balik dan perilaku. Nah, Peter Senge itu menekankan bahwa dari dua hal yang dipelajari itu harus ada pembelajaran untuk organisasi ya, secara kolektif, sehingga organisasi itu bisa beradaptasi atau bertahan terhadap perubahan zaman, perubahan lingkungan ya. Ini orangnya, kalau nggak salah dia dari MIT. Dan yang terakhir adalah Donella Meadows, seorang ilmuwan dan penulis Amerika. Meadows berkontribusi pada pemikiran sistem melalui karyanya dalam studi Limits to Growth pada tahun 1970-an ya. Dia mengeksplorasi keterkaitan sistem sosial, ekonomi, dan lingkungan serta menyoroti perlunya pendekatan holistik untuk mengatasi tantangan global.
Ini bukunya sangat populer pada zamannya dan memang bagus ya. Kalau ada yang berminat silahkan baca. Dan Donella Meadows ini, sudah berusaha mengkaitkan ya disebutkan sistem sosial, sistem ekonomi, sistem lingkungan yang sekarang lagi populer nih. Dan intinya dia mengatakan untuk melihat keterkaitan 3 sistem yang disebut tadi itu perlu pendekatan holistik ya untuk mengatasi tantangan global. Ini orangnya. Oke, sedikit lebih dalam tentang Peter Senge ya. Dalam bukunya The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization tahun 1990, dia menggambarkan pemikiran sistem sebagai disiplin inti, core disiplin ya, untuk memahami dan mengelola kompleksitas. Meskipun dia nggak memberikan definisi tunggal dan definitif tentang sebenarnya apa sih pemikiran sistem itu, tapi ia menawarkan beberapa konsep dan prinsip utama. Nah, ide kunci dari Senje adalah seeing the whole yang pertama. Jadi melihat secara keseluruhan. Senje menekankan bahwa pemikiran sistem melibatkan keseluruhan daripada berfokus pada bagian-bagian yang terisolasi. Hal ini jadi untuk melihat keseluruhan itu melibatkan pemahaman interkoneksi dan saling ketergantungan antara berbagai elemen dalam suatu sistem. Yang kedua, feedback and delay, umpan balik dan penundaan. Senje menyoroti peran loop umpan balik dalam pemikiran sistem. Dia menekankan bahwa umpan balik dapat bersifat memperkuat atau reinforcing, baik itu umpan baliknya sifatnya adalah positif atau negatif ya, tapi akan memperkuat atau menyeimbangkan atau balancing ya, dan memahami penundaan. Jadi kita harus paham bahwa ada loop umpan balik, ada umpan balik ya, dan ada penundaan dalam proses umpan balik. Dan ini sangat penting untuk memahami perilaku sistem yang kompleks. Jadi ketika kita bicara tentang suatu kompleksitas, umpan balik ini tidak terjadi dalam satu saat tertentu, terjadi umpan balik, terjadi aksi, kemudian terjadi reaksi dalam waktu yang relatif pendek ya. Tapi kalau kita bicara kompleksitas itu memang rentang waktunya harus lebih panjang karena adanya penundaan. Nah, ini yang harus kita ingat ya. Kalau udah bicara kompleksitas atau kompleks, maka rentang waktu sangat penting karena kita berusaha memahami secara utuh, bukan potongan-potongan ya, atau istilahnya bukan ngelihat teaser gitu lah ya. Teaser atau reel, tapi ngelihatnya secara utuh. Kemudian yang ketiga adalah mental model. Senje menyarankan bahwa pemikiran sistem membutuhkan pemeriksaan dan tantangan terhadap model mental kita, yaitu asumsi, kepercayaan, dan paradigma yang sudah tertanam kuat yang membentuk pemikiran kita. Jadi yang saya pahami dari konsep ini adalah ketika kita berusaha memahami fenomena di luar dari diri kita secara fenomena eksternal gitu ya, itu tidak akan tuntas atau harus dituntaskan dengan melihat juga ke dalam. Jadi inward, kalau tadi adalah outward, melihat eksternal, inward ke dalam melihat internal kita untuk memahami kenapa kita mempunyai pandangan, sikap,
tertentu terhadap fenomena tersebut, ya. Jadi ini suatu perjalanan yang, eee, mental model ini sebuah perjalanan yang inward outward ya, eksternal internal, bukan hanya sekedar, mengatakan, "Oh fenomena ini gini gini gini," selesai dan tidak mempertanyakan kepada diri sendiri, kenapa sih kita ngelihatnya seperti itu gitu ya. Ini penting sekali ya. Yang keempat adalah leverage point, eee, atau titik ungkit atau titik pengungkit ya. Senja membahas identifikasi titik pengungkit dalam sistem, yaitu titik strategis di mana intervensi kecil dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dan bertahan lama dalam perilaku sistem. Jadi ketika kita ingin mengubah suatu sistem atau perilaku sistem, kita nggak bisa dengan pendekatan pemaksaan ya. "Woi kamu harus berubah seperti ini," gitu. Tapi kita harus lihat titik pengungkit dalam sistem, yaitu titik strategis di mana intervensi kecil dapat menyebabkan perubahan yang signifikan dan bertahan lama, ya. Jadi bukan sistem itu didorong untuk berubah, tapi kita harus cari titik ungkitnya, titik pengungkit. Memahami dan secara efektif memanfaatkan titik pengungkit ini adalah aspek kunci dalam pemikiran sistem. Tadi seperti yang saya jelaskan ya, kita nggak bisa mendorong tapi kita harus cari titik pengungkit dalam sistem. Unintended consequences. Senje menekankan bahwa pemikiran sistem melibatkan pertimbangan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dari tindakan dan keputusan dalam suatu sistem. Jadi, hal ini mengakui bahwa intervensi di satu bagian dari sistem dapat memiliki efek yang tidak terduga di tempat lain. Kalau kita sudah bicara kompleksitas, kita harus siap-siap juga untuk menghadapi unintended consequences karena mungkin, pemahaman kita tentang sistem itu memang belum utuh ya, ada hal-hal yang belum kita bisa lihat, sehingga tiba-tiba kita berbuat seperti ini, harapan kita adalah sistem berubah menjadi seperti itu, tapi kok nongol yang selain itu. Itu jangan kaget ya. Ya memang begitulah, tapi jangan kaget, jangan bereaksi langsung, tapi kembali lagi tentang mental mental model ya, eee, kenapa kita melihat fenomena itu seperti itu, kembali ke situ. Jadi bolak-balik ya, atau iteratif ya, nggak bisa cuma sekali aja selesai, sekali dalam waktu yang pendek juga nggak bisa sepertinya. Nah, meskipun karya Senja berfokus pada pemikiran sistem dalam konteks organisasi dan pembelajaran, konsep-konsep ini dapat diterapkan secara lebih luas untuk memahami dan mengatasi tantangan yang kompleks di berbagai domain. Berpikir sistem atau pemikiran sistem seperti yang dijelaskan oleh Senji melibatkan pemahaman tentang keterkaitan dinamika umpan balik, model mental atau mental model, titik pengungkit, dan konsekuensi yang tidak diinginkan dalam sistem. Jadi semuanya harus kita lihat ya. Yang berikutnya adalah Donald Meadows, seorang pemikir dan penulis sistem terkenal yang memberikan perspektifnya tentang pemikiran sistem dalam bukunya Thinking in Systems, A Primer. Ini buku tahun 2008 ya. Nah ini sama seperti Peter Senge, dia tidak secara eksplisit memberikan definisi tunggal tentang thinking in system. Agak beda, kalau tadi system thinking, ini thinking in system ya. Tapi mirip dengan Peter Senge, dia menawarkan beberapa wawasan dan karakteristik utama dari pemikiran sistem. Dan konsep tersebut adalah system as interconnected element. Jadi mirip ya dengan Peter Senge bilang ya.
Meadows menyoroti bahwa pemikiran sistem melibatkan pemahaman sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling bergantung. Hal ini mengakui bahwa perilaku sistem dipengaruhi oleh hubungan dan interaksi antar komponen-komponennya. Jadi perilaku organisasi, sistem atau bisa kita ganti dengan organisasi itu memang tergantung komponen-komponennya. Tepatnya adalah hubungan komponen-komponennya, hubungan dan interaksi komponen-komponennya. Tuh. Feedback loop, ya ini sama tadi loop umpan balik ya. Donald Meadows menekankan pentingnya loop umpan balik dalam pemikiran sistem. Loop umpan balik adalah mekanisme di mana output dari sebuah sistem bersirkulasi kembali sebagai input yang mempengaruhi perilaku sistem. Dia lebih menjelaskan apa yang dimaksudkan loop umpan balik ya. Jadi output bersirkulasi kembali menjadi input. Meadows membahas loop umpan balik yang memperkuat, ini mirip tadi reinforcing ya, yang memperkuat perubahan, apakah memperkuatnya positif negatif ya, dan menyeimbangkan loop umpan balik yang menstabilkan sistem. Kemudian yang baru mungkin adalah emergent properties ya. Meadows menekankan konsep emergent properties, yaitu sifat atau perilaku yang muncul dari interaksi elemen-elemen sistem tapi tidak mudah disimpulkan. Ya, bahasa Indonesianya persisnya saya juga belum temu sampai sekarang, tapi intinya gitu. Sifat atau perilaku yang muncul dari interaksi elemen-elemen sistem tapi tidak mudah disimpulkan. Disimpulkan itu dalam arti munculnya dari mana, gimana bisa terbentuk ya. Tapi kita merasakan bahwa ada emergent properties dan biasanya itu adalah dimanfaatkan untuk hal yang berubah dalam arti positif ya. Moga-moga ya. Oke. Kemudian emergent properties ini kan tadi udah dibilang bahwa sifat atau perilaku yang muncul dari interaksi elemen-elemen dan sistem tapi tidak mudah disimpulkan. Disimpulkan dari mana? Dari mempelajari bagian-bagian individual secara terpisah. Jadi emergent properties ini selain tidak mudah disimpulkan ya, yaitu sebenarnya apa dan juga tidak mudah disimpulkan dari kalau kita mempelajari bagian-bagiannya secara terpisah. Jadi ini adalah hasil kolektif emang. Hasil kolektif interaksi dari elemen-elemen di dalam sistem tersebut. Sifat-sifat yang muncul ini seringkali memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku dan dinamika sistem. Tadi sudah saya sebut ya, tapi ini mungkin lebih pas ya penyebutan ini. Jadi dia tidak bilang positif atau negatif, tapi dia mengatakan memiliki dampak yang signifikan terhadap perilaku dan dinamika sistem. Itu adalah emergent properties. Non-linearity. Meadows mengakui bahwa pemikiran sistem melibatkan pemahaman tentang hubungan dan perilaku non-linear di dalam sistem. Perubahan kecil pada suatu bagian sistem dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak proporsional dan kadang tidak terduga di tempat lain. Ini mirip dengan tadi leverage ya. Jadi perubahan kecil menyebabkan perubahan besar yang tidak proporsional terhadap inputnya ya, outputnya jauh lebih besar. Dan di sini Meadows menyebutnya sebagai non-linearity atau non-linear. 5. System boundaries. Meadows membahas pentingnya mendefinisikan batasan sistem ketika menerapkan pemikiran sistem. Mendefinisikan ruang lingkup dan batasan sistem membantu dalam memahami konteksnya dan menentukan komponen dan hubungan mana yang harus dimasukkan atau dikecualikan dalam analisis.
Namun perlu diingat ya bahwa dalam alam ini sebenarnya tidak ada boundary ya. Semua itu saling terkait nih. Tapi untuk lebih lebih memudahkan saja, maka harus ada sistem boundary. Nah, ini ada tambahannya ya, wawasannya menekankan pada keterkaitan loop umpan balik, ya, sifat-sifat yang muncul dan perilaku nonlinear yang merupakan inti dari pemikiran sistem. Jadi ini adalah untuk mempertegas, eee, kenapa bukan kenapa ya, memang Donella Meadows tidak memberikan definisi yang tepat atau exact atau precise. Cuman dia menekankan, eee, pada keterkaitan loop umpan balik, sifat-sifat yang muncul dan perilaku nonlinear yang merupakan inti dari pemikiran sistem. Jadi, eee, ini simpulan saya sendiri ya, jadi system thinking kita mulai dari awal tadi ada definisinya, kemudian setelah mempelajari apa sih yang diutarakan oleh Peter Senge dan Donella Meadows, eee, istilah saya ada working definition ya, definisi yang kita bisa gunakan untuk bekerja. Dan menurut saya definisinya adalah seperti ini, yaitu system thinking adalah sebuah pendekatan untuk memecahkan masalah dan memahami fenomena kompleks yang muncul dari berbagai bidang dan disiplin ilmu dari waktu ke waktu ya. Ini saya potong dari yang tadi awal ya. Nah, kemudian apa namanya, ditambahkan dari apa yang dipelajari dari Peter Senge dan Donella Meadows. System thinking adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman hubungan, saling ketergantungan, dan dinamika suatu sistem secara keseluruhan daripada menganalisis bagian-bagian individual secara terpisah. Pendekatan ini melibatkan pengakuan bahwa sistem terdiri dari elemen-elemen yang saling berhubungan dan perubahan pada suatu bagian dapat mempengaruhi bagian lain dan perilaku sistem secara keseluruhan. Pemikiran sistem bertujuan untuk mengeksplorasi struktur yang mendasari loop umpan balik dan pola perilaku dalam sistem yang kompleks untuk mendapatkan wawasan dan membuat keputusan yang lebih tepat. Ini saya ambil dari internet ya. What is system thinking? System thinking is a holistic approach to analysis that focuses on the way that a system's constituent parts interrelate and how systems work over time and within the context of larger systems. The system thinking approach contrasts with traditional analysis, which studies system by breaking them down into their separate element. Jadi ini menegaskan bahwa system thinking, pemikiran sistem itu beda dengan yang tradisional analisis ya. Kalau tradisional analisis kan berusaha memahami dengan memecah atau breaking down ya, reduksionis ya menjadi separate elemen, kemudian eee, dengan asumsi bahwa sifat-sifat dari yang diobservasi itu akan selalu ada dalam bagian dari eee, hal yang diobservasi walaupun hal yang diobservasi itu dipecah menjadi lebih kecil, dan lebih kecil lagi. Nah, itu adalah reduksionis. Kalau system thinking justru sebaliknya tidak memecah tapi berusaha memahami, eee, secara keseluruhan keterkaitan, keterhubungan, interkoneksitas ya atau relasi
dan hal-hal yang muncul dari koneksitas atau interkoneksi relasi tersebut ya. Nah ini menurut saya ada konsep yang bagus dari Peter Senge, konsep ini adalah the indivisible whole. Peter Senge mengatakan bahwa universe is not made up of parts to create a whole, but made up of many smaller whole system that creates a large whole. The world, people, nature, objects are animate, balanced, and whole. So must our organization. Jadi dunia ini bukan terdiri dari komponen ya, tapi dunia ini terdiri dari uh, sub whole ya. Jadi ada smaller whole, larger whole, tapi semuanya utuh. Keutuhan besar, keutuhan kecil, tapi semuanya utuh, bukan komponen. Nah dengan demikian maka seharusnya organisasi kita pun seperti itu. Suatu keutuhan besar yang terdiri dari keutuhan-keutuhan yang kecil. Nah, di sini juga ada saya kutip ya, Peter Senge mengatakan reality is made up of circles but we see straight lines. Jadi dunia ini sebenarnya sirkular tapi kita melihatnya sebagai hal yang linear, sebagai garis ya. Dan disinilah awal muasalnya keterbatasan kita sebagai system thinker, orang yang berusaha berpikir secara sistem. Jadi bagaimana mengubah kebiasaan kita melihat dari linear menjadi sirkular. Ide dasar dari pemikiran sistem adalah untuk melihat sebuah fenomena, masalah atau situasi sebagai sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung. Alih-alih menganalisis elemen yang terisolasi secara terpisah, pemikiran sistem berusaha memahami perilaku keseluruhan sistem dan hubungan serta interaksi di antara komponen-komponennya. Nah, ini sejenis ringkasan dari apa yang tadi dibahas ya. Jadi melihat secara utuh itu disebut holistic perspective. Pemikiran sistem menekankan perspektif holistik dengan mempertimbangkan keseluruhan sistem dan bukan hanya berfokus pada bagian-bagiannya. Pemikiran ini mengakui bahwa perilaku sistem secara keseluruhan lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Ini bahasa Inggrisnya pasti tahu deh orang-orang ya. It's greater, the whole sum is greater than the whole is greater than the sum of its component. Kalau nggak salah begitu ya. Kemudian interconnectedness, ya, tadi sudah disinggung juga, pemikiran sistem mengakui bahwa elemen-elemen dalam sebuah sistem saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Ya, perubahan pada suatu bagian dari sistem dapat menimbulkan efek riak di seluruh sistem. Kemudian loop umpan balik juga sudah disebut ya, ada reinforcing dan ada balancing ya, penguatan atau penyeimbang. Emergent properties, ya ini seperti tadi disebut tidak bisa sulit kalau kita berusaha memahami dari komponennya secara terpisah, terisolasi. Kemudian ada hubungan non-linear ya, juga sudah disebut. Jadi perubahan kecil dapat menyebabkan konsekuensi yang tidak proporsional dan tidak terduga dalam sistem. Nah, saya anjurkan untuk melihat film ini, YouTube ini. Linknya nanti saya copy paste di bawah ya. Silakan lihat film ini, bagus menurut saya. Oke, itu aja dulu, sekian dulu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.